years. But at 65, we're still innovating. Just in the last year, we released a new product called Easy Reach, our smart straw delivery system. We've extended the brand to WD-40 Specialist. The best is yet to come. It's so exciting. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi dengan saya di Bensin Kuning Channel. Apa kabar semuanya? Masih gendut perutnya atau sudah nggak cantengan kakinya? Kali ini kita akan membahas yang sudah nggak asing lagi bagi abeng. Jika kalian mengaku seorang abeng alias anak bengkel atau minimal penggemar otomotif, pasti nggak asing dengan barang yang akan kita bahas ini tadi. Cairan dengan botol berwarna biru dengan kombinasi kuning ini memiliki fungsi yang sangat banyak. Selain untuk menghilangkan karat, cairan WD-40 juga berperan sebagai pelumas untuk melonggarkan skrup yang ingin dilepas. Cairan ini juga bisa digunakan untuk membersihkan kerak dan kotoran di dalam mesin. Tapi tahukah kalian apa arti dan kepanjangan dari nama WD-40 yang digunakan tersebut? Dikutip dari pikiranrakyat.com, dari situs resmi WD-40, WD berarti Water Displacement. Ini dikarenakan WD-40 awalnya dimaksudkan sebagai cairan pembersih mesin untuk menggantikan peran air. Air dianggap bisa memberikan efek yang buruk jika digunakan pada mesin. Sedangkan 40 adalah angka terkait percobaan yang digunakan perusahaan sebelum akhirnya ramuan dari cairan ini terracik dengan sempurna. Sejarah WD-40 dimulai dari kota San Diego, California, Amerika Serikat melalui perusahaan kimia Rocket Chemical. Sebelum digunakan untuk keperluan komersil pada 1950-an, perusahaan pertama yang menggunakan WD-40 adalah perusahaan kedirgantaraan Convair. Mereka menggunakan cairan ini untuk melindungi kulit terluar misil dari karat dan juga korosi. Dan akhirnya cairan ini bekerja dengan sangat baik dan mulai digunakan untuk keperluan kegiatan rumah tangga. Mulai mendapatkan sukses besar, perusahaan ini pun akhirnya berganti nama menjadi WD-40 pada tahun 1969. Yang menarik adalah WD-40 tidak pernah memberikan paten untuk setiap produk yang mereka buat. Ini dikarenakan pendirinya tidak ingin bahan WD-40 diketahui oleh banyak orang. WD-40 pertama kali digunakan untuk melindungi kulit luar rudal atlas dari karat dan korosi. Ketika ditemukan memiliki banyak kegunaan rumah tangga, Larsen mengemas ulang WD-40 menjadi kaleng aerosol untuk digunakan konsumen dan produk tersebut dijual kepada masyarakat umum pada 1958. Pada tahun 1969, Rocket Chemical Company diganti namanya setelah satu-satunya produknya WD-40 dijual di pasaran. Gila, untuk WD-40 termasuk seorang supir bus yang menggunakan WD-40 untuk mengeluarkan ular piton yang melingkar dari bagian bawah busnya. Dan petugas polisi menggunakan WD-40 untuk mengeluarkan pencuri yang terperangkap di ventilasi pendingin udara. Bahan-bahan utama WD-40 seperti yang disediakan dalam kaleng aerosol menurut informasi lembar data keselamatan bahan Amerika Serikat adalah 50% hidrokarbon alifatik. Dari situs web pabrikan mengklaim rasio ini dalam formulasi saat ini tidak dapat secara akurat dijelaskan sebagai pelarut stoddard campuran hidrokarbon serupa. Kurang dari 25% minyak dasar bumi, agaknya oli mineral atau oli pelumas ringan, 12-18% hidrokarbon alifatik tekanan uap rendah, mengurangi viskositas cairan sehingga dapat digunakan dalam aerosol. Hidrokarbon menguap selama aplikasi. 2-3% karbon dioksida propelan yang sekarang digunakan sebagai pengganti gas minyak cair asli untuk mengurangi sifat mudah terbakar di WD-40. Kurang dari 10% bahan inert. Bahan aktif jangka panjang adalah minyak kental yang tidak mudah menguap dan tetap berada di permukaan yang diaplikasikan pemberian pelumas dari perlindungan dari kelembapan. Minyak diencerkan dengan hidrokarbon yang mudah menguap untuk membuat cairan dengan
viskositas rendah yang dapat diaerosolisasi untuk menembus celah-celah. Hidrokarbon yang mudah menguap kemudian menguap meninggalkan minyak. Sebuah propelan, awalnya hidrokarbon dengan berat molekul rendah, sekarang hidrokarbon dioksida, menciptakan tekanan dalam kaleng untuk memaksa cairan melalui nozzle kaleng sebelum menguap. Properti pembuatnya berguna baik dalam pengaturan domestik dan komersial. Kegunaan umum untuk WD-40 termasuk menghilangkan kotoran dan melepas skrup dan baut yang sulit dibuka. Ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan resleting yang macet dan menggantikan kelembapan karena sifatnya yang ringan yaitu viskositas rendah. WD-40 tidak selalu merupakan oli yang tepat untuk tugas-tugas tertentu. Aplikasi yang membutuhkan oli dengan viskositas lebih tinggi dapat menggunakan oli motor. Mereka yang membutuhkan minyak kelas menengah bisa menggunakan minyak pelumas sebagai penggantinya. Ada 5 faktor menarik dari cairan ajaib WD-40 ini yang berhasil kami rangkum. Yang pertama, WD-40 ternyata singkatan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, WD-40 adalah singkatan dari Water Displacement. Sebab fungsi dari WD-40 awalnya membuat mengganti air untuk membersihkan komponen kendaraan yang tentu saja nggak boleh terkena air, seperti jeroan mesin. Lalu formula WD-40 yang dijual dari dulu hingga sekarang adalah formula ke-40 setelah sebelumnya trial and error. Yang kedua, sudah berusia 68 tahun. Perusahaan pembuat WD-40, Rocket Company dari San Diego, California, memperkenalkan cairan tersebut pada tanggal 23 September 53. Jadi kalau dihitung sejak tahun 53 sampai 2021, WD-40 sudah 68 tahun pada September nanti. 3. Formulanya dirahasiakan dan nggak dipatenkan. Sampai sekarang hanya orang-orang di WD-40 yang mengetahui bahan-bahan pasti untuk membuat WD-40. Sebab kalau dipatenkan, bahan-bahannya harus disertakan ke badan paten dan jadi diketahui banyak orang nantinya. Tapi efek negatifnya, nggak dipatenkan, WD-40 nggak bisa nuntut seandainya ada pihak yang bisa menduplikasikan formula mereka. Namun sekarang banyak pihak-pihak yang menebak-nebak dari apa WD-40 dibuat, sehingga bisa membuat produk-produk tiruan dengan nama ajaib yang terdiri dari 2 huruf dan 2 angka. Tapi ya tetap saja WD-40 jadi pilihan, sebab formulanya asli dan dianggap ampuh dan belum terbongkar sampai sekarang. Yang keempat, orang dibalik kesuksesan WD-40 jadi kepikiran nggak siapa sih yang membuat formula WD-40 ini? Ternyata formula ini diciptakan oleh Iver Norman Larsen yang kemudian menjual formula ini ke Rocket Company pada tahun 1953 dengan angka $500 yang kalau mengikuti tingkat inflasi sekarang setara dengan $4.600. Kemudian presiden Rocket Company itu yaitu Norman Larsen yang punya ide menjual cairan WD-40 dengan tabung aerosol. Meski Norman Larsen sering dianggap pencipta WD-40, tapi ia mengakui kalau pencipta sebenarnya adalah Iver Norman Larsen. 5. Bikin perusahaan pembuatnya sampai ganti nama. Suksesnya WD-40 saat diperkenalkan tahun 1953 bikin perusahaannya sampai ganti nama. Itu karena WD-40 dari awal diperkenalkan langsung diterima di pasaran. Saat diperkenalkan, WD-40 jadi pilihan utama mekanik pesawat terbang untuk membersihkan mesin Boeing 720 hingga McDonnell Douglas DC-8. Awalnya perusahaan pembuatnya bernama Rocket Company dan sekarang dikenal sebagai WD-40 gara-gara kesuksesan satu produk saja. Malah ada perhitungan tahun fiskal tahun 2017 lalu keuntungan WD-40 Company mencapai $381 juta sekitar 5,3 triliun. Tapi kalian tahu nggak kalau sekarang ternyata WD-40 itu banyak jenisnya. Setiap jenis punya peruntukan berbeda, karena itu sangat penting mengetahui peruntukan masing-masing biar nggak salah pilih saat membeli WD-40. Berikut jenis-jenis WD-40 dan fungsinya yang perlu kamu tahu. WD-40 spesialis otomotif. Jangan keliru memilih WD-40. Beda jenis, beda faedahnya. Super chip auto jenis ini sangat umum dan paling banyak digunakan untuk kebutuhan otomotif. Jenis ini juga termasuk 2 pelumas premium yang bekerja khusus di bagian tertentu. Contohnya belt racing, pelumas yang bisa digunakan ke semua jenis belt. Produk WD-40 ini memberikan cengkraman yang lebih baik karena dapat menembus sampai serat karet yang paling dalam. Yang kedua, WD-40 chain loop. Jenis ini di luar sana pasti selalu ada di rumah. Wajar saja, jenis ini berfungsi sebagai pembersih rantai motor atau chain loop dan bisa digunakan di semua kendaraan. Cairan ini diklaim memberikan kinerja maksimal pada rantai motor. Pelumas rantai ini dapat juga digunakan di seluruh jenis motor mulai dari bebek,
trail hingga motor balap sekalipun. Yang ketiga, WD-40 Machine and Engine Degreaser. Cairan pada WD-40 jenis ini dapat menghilangkan minyak dan kotoran yang mengendap pada mesin mobil atau mesin industri lainnya. Selain itu, jenis ini juga dapat menjaga suhu mesin agar tidak cepat panas. Keempat, WD-40 Brake and Parts Cleaner. Cairan jenis WD-40 ini berfungsi membersihkan unit rem dengan mudah. Tanpa membongkar unit rem, produk ini juga berfungsi menghilangkan bunyi derit pada rem dan bunyi. Kalau yang banyak beredar di tempat kita itu yang jenis apa ya? Kalau kalian tahu, tulis di komentar. Oke, itu tadi sekelumit pengetahuan tentang WD-40 yang sudah saya bagikan. Video ini tidak di-endorse oleh WD-40 ataupun apapun yang tampil di video ini. Nantikan video selanjutnya tentang sejarah-sejarah pelumas dan perminyakan yang insya Allah akan kita bahas ulas dalam minggu ini. Tekan tombol subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke sosial media Anda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Lali subscribe, mangan sing kemucan tengen.